Dr. Wisnu Murtiani, saya Direktur RSUD Prambanan, Yogyakarta. Silahkan Bapak. Siap, terima kasih Bu Direktur. Saya Muhammad Royan dari Asesor Lembaga Pelatihan Kesehatan, kebetulan ditugaskan oleh Direktorat Mutu Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan. Kemudian ditugaskan selama 3 hari terkait dengan surveyor akreditasi lembaga pelatihan. Iya Mas, lembaga pelatihan kesehatan itu memang harus terakreditasi sesuai dengan Undang-Undang 17 tahun 2003 bahwa lembaga pelatihan harus dan dilaksanakan oleh lembaga pelatihan terakreditasi, yang mana untuk mengakreditasi itu adalah di Kementerian Kesehatan, sehingga semuanya bisa dipastikan bahwa mutu pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan terakreditasi itu sudah benar dan baik sesuai dengan peraturannya. Iya, kaitannya dengan lembaga akreditasi, yang pertama mungkin secara organisatoris itu akan membawa nama baik dari lembaga tersebut. Yang kedua adalah bagaimana menjamin profesionalisme tenaga kesehatan dan tenaga penunjang di rumah sakit itu selalu terkontrol terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan soft skill yang harus dimiliki, sehingga perlu dan sangat dibutuhkan di rumah sakit itu lembaga pelatihan yang terakreditasi. Ya, baik. RSUD Prambanan itu rumah sakit yang cukup mampu untuk memberikan layanan pendidikan maupun pelatihan. Saat ini kita sudah 2 tahun lebih terakreditasi sebagai rumah sakit pendidikan, sehingga untuk pelayanan selanjutnya kita bisa mengadakan pelatihan-pelatihan. Nah, dengan kita melakukan atau melaksanakan akreditasi ini dengan Kemenkes, maka kalau kita nanti sudah tersertifikasi sebagai institusi penyelenggara pelatihan yang sudah terakreditasi Kemenkes, kita bisa memberikan layanan pelatihan yang nanti terhubung dengan pelataran sehat dan nilai SKP-nya diakui oleh Kemenkes, sehingga itu sesuai dengan kebutuhan dari tenaga-tenaga kesehatan yang ingin mengikuti pelatihan. Seperti itu. Iya, sederhana sebetulnya, karena rumah sakit itu rata-rata punya tugas dan fungsi untuk peningkatan kompetensi atau pelatihan. Itu hampir setiap rumah sakit punya unitnya atau seksinya. Nah, cuman memang pada sebelum akhir-akhir ini memang belum banyak tahu yang lembaga itu harus terakreditasi. Nah, disinilah saya atau mungkin Kementerian Kesehatan punya kepentingan terkait bagaimana penjaminan mutu pelayanan kalau bukan dilaksanakan orang yang profesional. Nah, orang profesional dari mana dapatnya? Yaitu dengan memaintain tenaga kesehatan secara rutin, yaitu dengan pelatihan. Bagi tenaga profesional itu paling tidak 2 tahun itu harus ada penyegaran. Artinya umurnya hampir sama dengan satuan kredit profesi atau SKP. Nah, inilah yang kami harapkan setiap rumah sakit itu memiliki lembaga pelatihan terakreditasi, sehingga paling tidak rumah sakit itu bisa secara mandiri untuk selalu memberikan dan selalu untuk berinovasi terkait dengan tenaga profesi di rumah sakit. Belum lagi nanti kalau bisa memasarkan ke luar rumah sakit, itu yang kita harapkan. Ya, mungkin dampak halo efeknya ya, ada review dari lembaga pelatihan yang terakreditasi. Gitu barangkali.
Oke, komitmen kami sangat tinggi, Mas Rito. Jadi sejak 1 tahun sebelumnya kami sudah mengalokasikan 1 gedung khusus untuk penyelenggaraan pelatihan yang memenuhi standar sarana prasarana, baik itu ruang untuk diskusinya, ruang untuk kelas pertemuan besarnya, ruang untuk skill lab-nya atau praktek, kemudian ruang untuk perpustakaannya walaupun itu nanti perpustakaan digital, dan juga untuk semua dokumen dan SOP pelayanannya. Nah, setelah ini kami ingin segera memberikan pelayanan tentang pelatihan ini dengan cara kami mensosialisasikan tentu saja dengan mitra-mitra kami pada pertemuan mitra lewat media sosial kami, dan kami juga mempunyai relasi dengan asosiasi profesi seperti ASKLIN untuk asosiasi klinik DIY maupun Sleman, kemudian IDI, IBI, kemudian PPNI dan semua organisasi yang membawahi nakes, sehingga nanti mereka kalau membutuhkan pelatihan kami bisa memberikan pelayanan dengan tersertifikasi Kemenkes. Ya, terima kasih Mas. Terkait dengan bagaimana melaksanakan lembaga pelatihan supaya paripurna, itu semua mudah. Yang pertama punya komitmen, dan komitmen itu harus dituliskan, dirumuskan. Kalau sudah menjadi keputusan bersama, itu harus dilaksanakan. Nah, setelah dilaksanakan barulah dievaluasi. Plan, do, check, action itu sebenarnya mudah. Nah, kalau itu dilaksanakan dengan baik, saya yakin otomatis teman-teman akan bisa melaksanakan yang namanya terakreditasi paripurna. Nah, sepertinya Rumah Sakit Prambanan, gambaran saya ini akan terakreditasi. Walaupun nilainya ABC saya nggak tahu, karena yang menentukan adalah nanti Direktur Jenderal. Ini barangkali kemudian kalau melihat dari kesuksesan, ini sangat berpeluang. Saya sangat tertarik dengan Rumah Sakit Prambanan. Kalau barangkali Rumah Sakit Prambanan juga akan lari kencang, peluangnya itu sangat besar. Kenapa? Saya melihat ini rumah sakit kecil, tapi jangan merasa kecil hati. Kecil tapi bisa untuk mendunia. Saya yakin. Kenapa? Kita punya branding. Pertama adalah sejarah Prambanan, dan itu sudah melekat pada nama kita. Kemudian potensi lingkungan, Jogja dan sekitarnya sudah dikenal sebagai daerah destinasi wisata. Kenapa Rumah Sakit Prambanan nggak bisa mengambil ini? Ini yang tidak dimiliki oleh rumah sakit yang selama ini berada. Kenapa? Dia selalu fokus pada pelayanan, mutu dan kepuasan, tapi belum melihat bagaimana dia bisa memuaskan rumah sakit, bisa membangkitkan ekonomi kerakyatan. Ini loh, lembaga pelatihan terakreditasi bisa membangkitkan rumah sakit itu menjadi rumah sakit yang tanpa batas. Kalau untuk RSUD Prambanan sendiri agar bisa memenuhi persyaratannya atau tips yang sudah diberikan tadi, pastilah menggalang komitmen dulu, Pak Arwian ya, teman-teman ya. Menggalang komitmen itu sudah dibuat sejak awal, sebelum kita mempunyai sarana prasarana, sudah membuat mereka itu menyadari bahwa kita harus memberikan pelayanan selain pelayanan kesehatan, baik itu untuk RS pendidikan maupun pelatihan. Dan kita kemudian menyadarkan diri kita semua, kita sendiri dan juga teman-teman di asosiasi, bahwa kompetensi kita itu terus harus diasah. Kompetensi terus harus ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan, sehingga baik itu berupa webinar ataupun yang luring, baik itu pelatihan ataupun workshop saja atau seminar, sehingga mereka akan tahu kebutuhan itu dan bisa dilayaninya di RSUD Prambanan. Nah, dari itu terbentuk komitmen yang besar, semangat, dan akhirnya kami dari pihak rumah sakit dan Pemda, kami mendapatkan dukungan Pemda. Itu juga satu trik tersendiri untuk bisa menarasikan maksud dari visi misi RSUD Prambanan menjadi pelatihan ini, institusi pelatihan. Nah, itu Pemda kemudian tertarik untuk mendukung, membuatkan gedungnya, sarana prasarana dicukupi. Itu adalah tips. Jadi kita menggandeng calon konsumen,
kemudian juga pemberi biaya atau pengalokasi anggaran supaya kita disetujui dengan banyak melibatkan pengembangan sarana prasarana dan komitmen di dalam internal Civitas Hospitalia RSUD Prambanan. Seperti itu, Mas Ferry. Wah, ternyata tidak hanya komitmen dari dalam saja ya Bu ya. Iya. Proses atau partisipasi dari Pemda, pemerintah daerah Kabupaten Sleman itu juga berperan penting ya, mempunyai kunci tersendiri dalam kesuksesan proses akreditasi ini. Begitu Pak Royan dan Bu Wisnu ya. Ini yang dimiliki oleh RSUD Prambanan. Nah, terima kasih sekali Bapak Royan. Oh iya, silakan. Satu lagi Mas. Oke, boleh Pak. Rumah sakit Prambanan mungkin bisa ada di Jogja, tapi rumah sakit Prambanan harus ada di mana-mana. Bisa seluruh wilayah Indonesia, bahkan kalau perlu kita akan jualan ke luar negeri. Filipina, Thailand, Singapura, bahkan kalau boleh mari kita jadikan partner kita dalam pembelajaran ini. Ini udah bagus lembaga ini.